Shalom teman-teman. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang kedua tentang hari Tuhan. Pelajaran yang pertama pada waktu itu kita sudah belajar tentang makanan haram dan halal. Maksudnya bukan makanan haram dan halal, tetapi binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hari Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa semua hari itu baik, dan itu betul. Semua hari baik, tetapi ada satu hari yang Tuhan sudah asingkan bagi kita untuk kita pelihara, di mana kita untuk berbakti, di mana kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Hari apa itu? Kita akan belajar saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami boleh belajar dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing agar apa yang kita pelajari, yang kita baca itu memang bersumber dari Alkitab. Saya tidak menggunakan sumber lain, teman-teman. Saya hanya menggunakan sumber Alkitab. Oleh karena itu, saya juga mengundang Bapak Ibu, teman-teman sekalian juga menggunakan Alkitabnya masing-masing. Mari kita buka yang pertama. Hari apa yang disebut hari istimewa untuk beristirahat dan berbakti bagi umat-umat Tuhan? Di dalam Wahyu 1 ayat 10 di sana dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan, Yohanes dikuasai oleh roh. Nah, kita belum tahu hari Tuhan itu hari apa. Mari kita lihat berikutnya. Yesus mengatakan ia menjadi Tuhan atas hari apa. Nah, kita coba lihat dalam Matius 12 ayat 8. Kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus mengakui atau Tuhan Yesus mengeluarkan statement bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Lalu hari keberapa hari Sabat itu? Kan kita punya 7 hari ya, teman-teman ya. Biasanya 6 hari bekerja dan 1 hari beristirahat. Zaman saat ini orang sudah bebas menggunakan hari apa saja untuk beristirahat. Bahkan ada yang konsepnya terserah hari apa aja yang penting beristirahat. Maka mau libur hari atau mau ambil libur hari Senin silahkan. Di setiap Senin dia libur, di setiap Selasa dia libur, di setiap Kamis dia libur, atau di setiap Jumat dia libur, atau bahkan setiap Minggu dia libur, terserah. Tetapi dalam hal ini Tuhan mengkhususkan 1 hari untuk bukan berlibur seperti yang dunia lakukan, tetapi memang mengambil 1 hari untuk beristirahat, untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Hari apa itu? Nah, dalam Keluaran 20 ayat 10 dikatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dalam Keluaran 20 ayat 10, Alkitab mengatakan pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari ke-7, teman-teman. Lalu hari ke-7 itu hari apa? Dalam Lukas 23 ayat 46, 50, 52, dan 56 di sana dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Adalah seorang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat.
Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Teman-teman ingat kisah ini? Yesus pada hari kematiannya, yaitu hari Jumat. Kemudian Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus. Kemudian perempuan-perempuan dari Galilea juga ikut menguburkan Yesus. Pada waktu itu hari Jumat, menjelang persiapan Sabat. Dan pada ayat yang ke-20, ayat 23, pasal 23 ayat 56b, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi ketika Yesus mati hari Jumat, besoknya itu hari Sabat. Kemudian Lukas 24 ayat 1 dilanjutkan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Pada pagi-pagi benar setelah hari Sabat itu hari pertama. Hari Sabat hari ke-7, kemudian setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar itu hari pertama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi hari Jumat, kita tahu setelah hari Jumat adalah hari Sabtu, kemudian hari pertama yaitu hari Minggu. Jadi hari Jumat kematian, hari Sabtu Yesus beristirahat dalam kubur, dan kemudian hari Minggu Yesus bangkit dari kubur. Lalu kita menjadi tahu, berarti hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemudian untuk siapa jadinya hari Sabat itu dijadikan? Lalu untuk siapa hari Sabat itu dijadikan? Apakah tidak perlu? Apakah bebas aja begitu dijadikan? Dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Tuhan menciptakan hari Sabat di hari ke-7 penciptaannya memang untuk disediakan bagi manusia. Teman-teman tentu kita ingat sebelum manusia dijadikan, Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan menyediakan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan manusia. Baik itu makanan, benda-benda penerang, kemudian hewan-hewan dan lain sebagainya, hingga akhirnya manusia dijadikan. Semua kebutuhan manusia sudah disediakan Tuhan. Dan terakhir, Tuhan berhenti pada hari Sabat, memberkati, mengasingkan, dan itu Tuhan ciptakan untuk manusia. Di dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan demikian. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu Yesus sendiri yang mengatakannya, teman-teman. Kemudian siapa sebenarnya menjadikan hari Sabat? Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian siapa yang menjadikan Sabat? Pertanyaannya tadi. Yang menjadikan Sabat adalah Allah. Adalah Kristus sendiri. Adalah Yesus sendiri. Di mana kita percaya bahwa Allah yang besar maha kuasa itu berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus sendiri yang menciptakan hari Sabat. Dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Allah, Yesus menciptakan segala sesuatu, termasuk hari Sabat, teman-teman.
Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lihat apakah Yesus juga menguduskan hari Sabat ketika Yesus berada di dunia. Pada hari apa Yesus pergi mengunjungi gereja atau mengunjungi tempat ibadah pada waktu itu? Dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bapak Ibu teman-teman sekalian, menurut kebiasaannya, menurut kebiasaan Yesus, dia masuk rumah ibadat pada hari Sabat. Teman-teman, berarti Yesus beribadah pada hari Sabat, pada hari Sabtu, pada hari yang ketujuh, bukan hari yang lain, teman-teman. Kemudian apakah kalau kita lihat sekarang ini tidak banyak orang yang beribadah atau menguduskan hari Sabat? Apakah Yesus rindu agar Sabat itu dipelihara terus-menerus setelah kebangkitannya? Apakah setelah kebangkitannya Yesus ya nggak apa-apa diubah aja? Apakah ada note seperti itu? Kita coba lihat dalam Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Dalam Matius 24 kita tahu itu adalah nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir dunia, tentang kedatangannya sendiri yang kedua kali. Dan Yesus menekankan kita diminta berdoa agar peristiwa itu sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Nanti kita akan belajar bagian ini, tapi kita tidak akan pelajari sekarang. Sebelum Yesus datang kedua kali, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, teman-teman. Dan termasuk ada penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan. Nah, Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 20, penganiayaan itu, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Penganiayaan itu ketika umat-umat Tuhan dianiaya dan dikejar-kejar. Dalam Matius 24 ayat 20 Yesus menekankan berdoalah supaya kamu jangan, saat kamu melarikan diri itu jangan jatuh musim dingin, ya karena kalau musim dingin ya pasti mati, kedinginan, atau pada hari Sabat. Artinya apa, teman-teman? Ini adalah nubuatan yang jauh ke depan. Ketika nubuatan yang jauh ke depan ini, ternyata Tuhan Yesus tetap menyatakan tentang hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan jangan jatuh pada hari Sabat. Sebab kenapa? Kalau jatuh pada hari Sabat, mereka kan nggak bisa ngapa-ngapain. Memang hari Sabat harus dikuduskan, hari ibadah, hari berbakti. Ketika mereka sedang berbakti, kemudian pengajar-pengajar itu masuk, ya sudah dapat, kan begitu. Maka Tuhan Yesus meminta kita untuk berdoa agar peristiwa itu tidak terjadi pada hari Sabat. Itu artinya Tuhan Yesus ingin hari Sabat juga tetap ada setelah Yesus naik ke surga. Akan memelihara Sabatkah saya di surga? Bagaimana, teman-teman? Apakah di surga juga ada hari Sabat? Kita coba lihat Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tetap tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Bapak Ibu, Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 ini berbicara tentang surga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan di sini ditekankan bahwa di surga ternyata hitungan itu Sabat berganti Sabat. Artinya apa? Di surga juga ada hari Sabat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di surga ada hari Sabat. Kemudian, mengapa saya harus memilih Sabat sekarang? Ya nanti di surga aja kita menguduskan hari Sabat. Ngapain harus sekarang? Kita lihat, teman-teman. Dalam Yehezkiel 20 ayat 20 dikatakan,
Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang-orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Wow. Teman-teman sekalian, di dalam Yehezkiel Tuhan meminta kita atau memerintahkan kepada kita untuk menguduskan hari-hari Sabat Tuhan. Sebagai apa? Peringatan. Sebagai peringatan, sebagai tanda, supaya orang tahu bahwa kita, pengudus hari Sabat ini, pemelihara hari Sabat ini, adalah umat Tuhan. Adalah supaya orang tahu bahwa Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah kita. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Hari Sabat, tanda, supaya orang tahu bahwa kita memiliki Allah, yaitu Tuhan. Jadi, kalau kita tidak memelihara hari Sabat, atau tidak menguduskan hari Sabat, Tuhan yang mana yang kita sembah? Dalam Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu, jangan ngaku mengasihi Tuhan kalau perintah-perintah Tuhan kita pilih-pilih mana yang mau kita laksanakan. Kita comot-comot saja mana-mana yang mau kita laksanakan. Sementara yang tidak mau kita laksanakan, kita tinggalkan. Contohnya hari Sabat ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita mengaku umat Tuhan, kita mengaku mengasihi Tuhan, kita mengaku mengasihi Yesus, tapi kita tidak menguduskan hari Sabat. Lalu, umat siapa kita? Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini kami boleh belajar tentang hari Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap menguduskan hari Sabat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.